Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 14. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi langkah-langkah dalam membangun apotik baru. Yang kedua, syarat mendapatkan izin apotik. Yang ketiga, perencanaan obat. Yang keempat, sistem manajemen yang harus diciptakan. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang keenam itu ada brosur yang berisi tentang kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Puram Sejati, NPM 2380113. Di sini saya akan membacakan poin pertama, yaitu langkah-langkah dalam membangun apotik baru. Mendirikan apotik merupakan pilihan bisnis yang memiliki peluang sukses tinggi menurut Kemenkes nomor 1027 atau Menkes atau SK atau 10 atau 2004. Apotik adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan, penyaluran persediaan kefarmasian, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Melihat dari definisi tersebut, dapat diketahui apotik bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mendirikan apotik cukup mudah, namun diperlukan strategi dan perhitungan yang matang agar pendirian apotik mendapat izin dari Dinas Kesehatan dan sukses dipasarkan. Berikut ini langkah-langkahnya yang perlu disiapkan mendirikan apotik. Yang pertama, menentukan modal. Yang kedua, memastikan lokasi. Yang ketiga, memiliki dasar pengetahuan produk atau produk knowledge. Keempat, perizinan. Kelima, menyusun strategi bisnis. Keenam, melengkapi sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin. 7, menjalin kerjasama dengan asuransi kesehatan. 8, berikut SDM terbaik. 9, memiliki agen distributor dan supplier obat. Yang 10, pemasaran. Terima kasih. 2. Syarat mendapatkan izin apotek. Berikut ini adalah persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin mendirikan apotek atau toko obat, diantaranya yaitu 1. Fotokopi dari surat izin kerja SIK. Anda juga melampirkan SK penempatan dari apoteker non-PNS. 2. Fotokopi KTP dari apoteker. 3. Untuk asisten apoteker harus melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi SIK dari asisten apoteker. 4. Rekomendasi yang berasal dari ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. 5. Surat izin yang berasal dari atasan untuk pemohon PNS atau TNI atau instansi lainnya. 6. Surat izin perjanjian berupa kerjasama dari apoteker serta pemilik dari sarana apoteker. 7. Surat pernyataan pemilik sarana apoteker PSA bahwa tidak pernah sebelum melanggar undang-undang pada bidang farmasi. 8. Denah dari bangunan apotek serta denah dari situasi apotek dengan apotek lain. 9. Daftar rincian dari alat perlengkapan yang ada di apotek. 10. Fotokopi dari surat sertifikat tanah yang bisa berupa hak milik, sewa, atau juga kontrak. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat di atas, maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Permohonan izin yang berasal dari apoteker diajukan kepada Kepala Dinkes dari kabupaten atau kota. 2. Mengisi formulir dengan benar dan lengkap. 3. Tim Dinkes akan melihat persyaratan administrasi dan meninjau. 4. Kepala Dinkes akan menandatangani surat izin. Yang terakhir, setelah ditandatangani, maka surat izin sudah bisa dimiliki. Saya Dehan Lestari, NPM 203800031. Pada materi ketiga yaitu perencanaan obat. Perencanaan obat merupakan hal penting dalam kegiatan operasional apotik. Dengan perencanaan ini kita bisa memilih jenis obat apa saja yang akan kita jual, jumlahnya hingga harga yang diperlukan bagi pengelola maupun pemilik apotik. Penting kiranya untuk mengetahui metode perencanaan obat tersebut. Dalam kegiatan yang dilakukan, dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau proses penyediaan obat yang dibutuhkan di apotik. Dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok melalui pembelian. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi terdapat alat kesehatan, obat-obatan, ataupun bahan medis. Habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi budaya, dan kemampuan kemasyarakatannya. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadilan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis, habis pakai harus melalui jalur resmi, sesuai dengan. Ada beberapa tujuan perencanaan obat di apotik, yaitu 1. Perkiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan. 2. Menghindari terjadinya kekosongan obat. 3. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional. 4. Meningkatkan efisiensi kebutuhan obat. Metode perencanaan yaitu yang pertama, metode konsumsi. Metode yang dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan obat masa yang lalu sebagai dasar penentuan perkiraan kebutuhan. Metode epidemiologi, metode yang didasarkan pada pola penyakit, data, jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Yang ketiga yaitu metode kombinasi. Metode ini merupakan kombinasi metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode kombinasi berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang mana telah mempunyai data konsumsi jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah.
Saya, Rizka Wijayanti, NPM 203800033, ingin membacakan poin keempat, yaitu sistem manajemen yang harus diciptakan. Apotik merupakan suatu tempat pelayanan produk maupun jasa kefarmasian, obat-obatan kepada masyarakat. Pengelola yang ada di apotik atau disebut manajemen apotik secara umum adalah perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian atau sering disebut dengan 5P. Pengelola apotik dilakukan oleh seseorang apoteker yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta penilaian terhadap kinerja apotik tersebut. Dalam sistem pelaksanaan manajemen di apotik tersebut terdapat beberapa kegiatan diantaranya: mengelola data obat-obatan yang ada termasuk stok obat, pembelian obat dari distributor, penjualan obat kepada konsumen, menentukan kebijakan harga jual obat, serta laporan dalam bentuk rekapitulasi seluruh aktivitas penjualan dan pembelian obat yang terjadi pada apotik tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pengelola data-data dalam apotik tersebut perlu ditata dengan baik dan terkomputerisasi untuk membangun suatu manajemen apotik yang efektif, efisien, dan produktif. Sistem informasi yang dihasilkan memiliki kemampuan dalam mengelola data, menyimpan data atau storage, mengelola data transaksi seperti proses input data transaksi, penjualan maupun pembelian obat, menyimpan ke dalam database, serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan, diantaranya berupa laporan, pembelian, penjualan, maupun stok obat yang ada. Nama Delta Mutiara Putri NPM 2380027. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di poin kelima, yaitu tentang strategi pemasaran. Dalam memaksimalkan pemasaran, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik secara konvensional dan bantuan teknologi. Di antaranya adalah: 1. Bergabunglah dengan Badan Usaha Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Saat ini BPJS juga ada untuk farmasi, dan apotik terhitung sanggup turut serta sanggup menambahkan servis pengambilan obat jaminan kesehatan. 2. Jalin kerjasama antara klinik dan dokter. Jika sudah ada izin BPJS, peluang untuk bekerja sama dengan dokter atau klinik lebih terbuka. Walaupun tidak bekerja sama dengan BPJS, akan tetap bisa bekerja dengan dokter atau klinik yang Anda inginkan. 3. Jual produk di marketplace agar menjangkau luasan pasar. Jika Anda berminat memasarkan lewat marketplace, ada baiknya cermati aturan-aturan yang ada, karena marketplace di Indonesia ada banyak dan memiliki aturan masing-masing dalam menjual obat-obatan. 4. Memiliki website yang digunakan sebagai sarana pemasaran. Saat ini website tidak saja digunakan sebagai company profile, tapi juga bisa digunakan sebagai sarana pemasaran. Dengan memiliki website, ada banyak kelebihan yang bisa didapatkan di usaha apotik Anda. Salah satu kelebihannya adalah meningkatkan kredibilitas usaha, menjangkau target pasar yang lebih luas, mudah diakses dimanapun dan kapanpun, meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Berikut adalah brosur Apotek Surya Medika yang membahas tentang kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh, dan sekitar 1/4 kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Apa yang harus kita lakukan jika kolesterol naik? Yang pertama yaitu olahraga rutin, yang kedua konsumsi makanan penurun kolesterol, yang ketiga konsumsi obat penurun kolesterol. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.